Kalau kau bisa selesaikan masalah ini dalam 1 bulan, kau bisa jadi suamiku. Begitulah ucapan penuh percaya diri dari seorang CEO wanita. Angkuh, mandiri, dan sangat perfeksionis. Tapi ia tidak tahu, pria yang ia tantang itu bukan staf biasa. Dia adalah mantan CEO yang pernah ia idolakan, lalu menghilang secara misterius. Komen domisili kamu di bawah. Kalian dari mana aja nih? Surabaya? Bandung? Makassar? Medan? Yuk absen di kolom komentar. Biar rame bareng. Sekarang kita mulai cerita seru. Langit Jakarta pagi itu masih kelabu, seolah menyesuaikan diri dengan atmosfer dingin yang menyelimuti lantai tertinggi gedung Hartanto Corp. Di sana, seorang wanita berdiri di balik dinding kaca, kedua tangannya menyilangkan map presentasi, matanya menatap ke bawah, ke arah kota yang seperti tak pernah tidur. Kela Hartanto, 32 tahun. CEO wanita termuda dalam sejarah perusahaan keluarga yang berdiri selama 3 generasi. Cantik, berwibawa, dan dingin. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol keberhasilan. Tapi bagi mereka yang bekerja di bawahnya, Kela adalah badai yang setiap saat bisa menghancurkan siapa saja yang tak siap. Di balik kesuksesannya, ada satu harga yang ia bayar mahal, kesepian. Namun, Kela tak pernah mengeluh. Ia percaya, perasaan adalah kelemahan. Dan wanita yang ingin bertahan di dunia bisnis harus membungkam kelembutan di dalam diri. Dia tumbuh besar dalam didikan kaku seorang ayah pengusaha yang memandang kelembutan sebagai penyakit. Sejak lulus dari Harvard, Kela tidak pernah beristirahat, tidak pernah liburan, tidak pernah jatuh cinta. Dan yang paling penting, tidak pernah percaya pada siapapun. Pagi itu, ia melangkah masuk ruang meeting dengan sepatu hak tinggi berbunyi nyaring, disambut para manajer yang langsung menundukkan pandangan. Tidak ada yang berani menatapnya lebih dari 5 detik. Di ujung ruangan, duduk seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pria itu mengenakan kemeja sederhana, jam tangan kulit klasik, dan memiliki aura yang sulit dijelaskan. Bukan seperti pegawai baru biasa. Siapa dia? Tanya Kela tanpa basa-basi. Tatapannya menusuk sekretaris pribadi di sebelahnya. Itu staf PR baru, Bu. Namanya Ray Darmawan. Mulai hari ini bergabung menangani bagian reputasi dan media. Kela mengangkat alis. PR? Di tengah krisis citra perusahaan ini, siapa yang menyetujui rekrutmen ini? Saya, Bu. Jawab HRD kepala dengan suara nyaris bergetar. CV-nya cukup kuat, meski latar belakangnya agak tidak lengkap. Kela mendekat. Tidak lengkap? Di perusahaan ini, kita tidak pakai orang yang punya masa lalu kabur. Ia berdiri di hadapan Ray. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Kela merasa terguncang. Bukan karena ketampanan pria itu, tapi karena matanya. Tidak terintimidasi. Tidak tunduk. Kenapa kau ingin bekerja di sini? Tanya Kela datar. Ray menatap langsung ke arahnya. Karena saya ingin memperbaiki sesuatu yang pernah saya biarkan rusak. Kalimat itu menggema dalam kepala Kela. Ia merasa seperti disentil. Tapi ia tak menunjukkan emosi. Ia melangkah mundur dan mulai rapat. Sepanjang presentasi, Ray tak banyak bicara. Hanya mencatat. Tapi ide-idenya saat diberi kesempatan, cemerlang. Begitu sederhana tapi menyentuh akar masalah. Beberapa manajer mengangguk diam-diam. Tapi Kela tidak. Ia tidak suka orang baru yang terlalu cepat bersinar. Setelah rapat, Kela memanggil sekretarisnya. Si Ray itu, selidiki latar belakangnya, pendidikan, pekerjaan sebelumnya, semuanya. Dan pastikan dia bukan orang yang dikirim pesaing. Perasaan tak enak menyusup dalam dirinya. Ia tidak percaya pada insting. Tapi ada yang mengganggu. Beberapa hari berikutnya, Kela sengaja memberikan tugas-tugas kecil yang menjebak. Deadline mustahil, tanggung jawab yang harusnya dipegang manajer, dan tekanan yang bahkan membuat staf senior mundur. Tapi Ray tidak mengeluh. Tidak juga menghindar. Ia kerjakan semuanya dengan tenang.
Yang membuat Kela marah bukan karena Ray lambat, tapi karena ia tak bisa menemukan celah untuk menyerang. Pria itu seperti punya kendali atas semua kekacauan. Ia membuat tim humas yang berantakan mulai disiplin. Ia buat media sosial perusahaan yang ditinggal pelanggan kembali mendapat komentar positif. Padahal baru 2 minggu bergabung. Di balik rasa jengkel itu, ada rasa penasaran yang makin tumbuh. Siapa pria ini sebenarnya? Sampai suatu malam, Kela pulang larut dan melihat Ray masih di kantor. Duduk sendirian, membaca laporan. Ia mendekat diam-diam dan mendengar Ray melafalkan sesuatu yang pelan tapi dalam. Sebuah doa. Jika ini memang jalanku, mudahkanlah, dan jauhkan aku dari niat membalas siapapun. Aku hanya ingin memperbaiki dengan cara yang Engkau ridha. Ya Allah. Kela terdiam. Bukan karena isi doanya, tapi karena suara itu penuh luka. Esok paginya, ia berdiri lagi di depan jendela kaca, menatap kota. Untuk pertama kalinya, Kela tidak yakin siapa sebenarnya yang sedang ia uji, Ray, atau dirinya sendiri? Dan pagi itu, ia memutuskan sesuatu, tanpa berpikir panjang, tanpa strategi. Ia akan menjatuhkan pria itu. Atau justru jatuh karena pria itu. Aku tidak suka ditantang di wilayahku sendiri. Itu kalimat pertama yang keluar dari mulut Kela pagi itu, ketika ia masuk ruang kerja dengan langkah cepat dan raut tak main-main. Ia baru saja selesai membaca laporan harian PR, dan yang ia temukan bukan kegagalan, melainkan keberhasilan. Sayangnya, itu justru yang membuatnya semakin terusik. Ray Darmawan. Nama itu kini terdengar di hampir setiap diskusi internal. Ia disebut sebagai alasan meningkatnya interaksi media sosial, pemulihan hubungan dengan klien lama, hingga respon positif dari pelanggan yang semula kecewa. Namun, bagi Kela, keberhasilan Ray bukan prestasi, melainkan ancaman. Ia merasa reputasinya sebagai pemimpin mulai terkikis oleh bayangan seseorang yang bahkan tidak memiliki jabatan tinggi. Seorang pria tanpa titel, tanpa latar belakang jelas, tiba-tiba menjadi sorotan. Dan lebih parahnya, Kela tidak bisa mengendalikan narasi itu. Pagi itu, rapat evaluasi berlangsung seperti biasa. Semua manajer hadir, termasuk Ray yang duduk di sudut meja panjang, menyimak tanpa ekspresi. Strategi PR kita membaik, ucap Kela sambil membuka slide. Tapi, peningkatan ini datang terlalu cepat. Aku khawatir ini hanya efek jangka pendek. Kita tidak bisa terlena. Beberapa orang di ruangan itu mengangguk setuju. Sebagian lagi dia menahan pendapat. Dan kau, Ray, lanjutnya. Apa kau pikir kerja PR itu hanya soal membuat konten yang menyentuh emosi pelanggan? Ray mengangkat wajah. Tatapannya tenang. Tidak, Bu. Tapi emosi pelanggan bisa menjadi pintu masuk untuk membangun kembali kepercayaan. Dan kepercayaan adalah fondasi bisnis yang rapuh jika tidak dijaga. Jawaban itu membuat ruangan hening sejenak. Bahkan para manajer yang awalnya meremehkan pria itu kini mulai diam-diam mengaguminya. Namun, Kela tidak tersenyum. Ia merasa terpojok, meski ia tahu, logika Ray tak bisa disangkal. Ia menutup laptopnya perlahan, lalu berdiri. Baik. Kalau kau memang yakin bisa membangun kepercayaan publik, ujarnya sambil melangkah ke depan, aku beri kau tantangan. Semua mata menoleh. Bahkan Ray sedikit mengernyit. Kau selesaikan krisis reputasi perusahaan dalam waktu 1 bulan. Tidak hanya urusan media sosial, tapi seluruh persepsi publik. Aku mau investor kembali percaya. Aku mau publik berhenti menyebut perusahaan ini sebagai merek gagal yang dikuasai pewaris egois. Kela berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke mata Ray. Kalau kau berhasil, aku akan menikah denganmu. Ruangan terdiam. Beberapa staf terbatuk pelan. Seorang manajer wanita tertawa kecil, mengira itu lelucon. Tapi Kela tidak tertawa. Matanya serius, bibirnya tidak bergerak sedikit pun. Semua menyadari, itu bukan candaan. Itu pernyataan. Ray masih menatapnya. Kali ini dengan raut sulit ditebak. Tak ada keterkejutan. Tak ada senyum. Tapi justru itulah yang membuat Kela semakin kesal.
Ia tidak mendapati kegugupan. Tidak ada pertanyaan seperti, apakah Anda serius? Atau, mengapa taruhannya sebesar itu? Ray hanya menunduk sebentar, lalu berkata, saya terima tantangannya. Kela terhenyak. Ia berharap pria itu akan mundur, atau minimal menolak halus. Tapi jawaban itu terlalu cepat, terlalu tenang, terlalu yakin. Setelah rapat selesai, suasana kantor berubah. Bisik-bisik mulai menyebar. Masa sih? Staf PR baru bisa nikahin CEO? Gila, siapa sih sebenarnya Ray itu? Jangan-jangan mereka memang udah kenal. Semua mulai jadi topik panas. Kela berjalan menuju ruangannya dengan langkah cepat, mengabaikan bisik-bisik itu. Tapi di dalam dadanya, sesuatu berkecamuk. Apa yang barusan ia lakukan? Mengapa mengucapkan tantangan itu? Ia duduk, membuka catatan digitalnya, mencoba merasionalisasi. Itu hanya cara untuk menjatuhkannya. Pria seperti dia pasti akan gagal. Dan saat gagal, ia akan pergi dengan malu. Namun, bagian lain dalam dirinya tidak setuju. Ada yang lebih dalam dari sekadar kesombongan. Ada sesuatu dalam tatapan Ray yang menghantui pikirannya. Ia membuka kembali file rekrutmen Ray. Tetap sama. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi nalurinya, naluri seorang pemimpin, berkata lain. Ia lalu memanggil kepala HR. Suruh tim investigasi diam-diam cari tahu siapa dia. Aku butuh semuanya. Termasuk catatan kampus, pengalaman kerja, sampai keluarga. Aku mau tahu dari mana dia muncul. Sementara itu, Ray duduk di balkon belakang gedung, menatap langit yang mulai mendung. Ia membuka kertas kecil yang ia simpan di dompet. Catatan tulisan tangan, lusuh, yang sudah berusia 5 tahun. Di situ tertulis doa yang pernah ia tulis ketika kehilangan segalanya. Ya Allah, aku tidak ingin dikenal. Aku hanya ingin memperbaiki. Kalau jalanku harus berliku, tuntun aku dengan sabar. Ray mengepalkan kertas itu, lalu memasukkannya kembali. Tatapannya kosong. Tapi di dalam hatinya, ada luka yang masih belum sembuh. Dan kini, tantangan Kela bukan sekadar permainan. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk menyelesaikan sesuatu yang dulu belum sempat ia tutup. Dan tanpa Kela sadari, ia baru saja membuka kotak rahasia yang selama ini Ray simpan dalam-dalam. Semenjak hari itu, kantor pusat Hartanto Corp tak pernah lagi sama. Bisik-bisik tak pernah benar-benar padam. Bahkan saat printer menyala dan laporan keuangan disusun, para karyawan tetap menyisipkan satu nama dalam setiap obrolan, Ray Darmawan. Namun, di antara sorotan dan rasa penasaran, pria itu justru memilih diam. Ray datang lebih pagi dari semua staf, dan pulang paling akhir. Ia bukan tipikal yang suka menonjolkan diri, tapi entah bagaimana, sorotan selalu mengejarnya. Bukan karena dia ingin jadi pusat perhatian, tapi karena dia selalu membuat sesuatu yang tak bisa diabaikan. Pekan pertama setelah tantangan dilontarkan, Ray tidak langsung menyusun strategi besar. Ia memulai dari hal yang kecil. Terlalu kecil. Bahkan, ia datangi satu persatu divisi PR, menanyakan siapa yang masih punya kendala komunikasi dengan klien. Ia duduk bersama staf paling bawah, bertanya apa yang membuat mereka takut bicara dalam rapat. Ia menyapa tim sosial media, lalu mengajak mereka makan siang bersama, bukan di restoran mahal, tapi di warung pojok kantor. Mas Ray beda ya, bisik salah satu staf perempuan ke rekannya. Dia dengerin, bukan cuma nyuruh. Keberadaan Ray seperti angin, tak terlihat, tapi terasa. Ia tidak memaksa perubahan, tapi perubahan datang karena orang mulai merasa dihargai. Tim yang selama ini bekerja karena takut, perlahan mulai bekerja karena percaya. Kela mengamati semuanya dari kejauhan. Di ruangannya, ia terus mendapatkan laporan harian. Apa yang Ray lakukan, siapa yang ia temui, bahkan dengan siapa saja ia berbicara saat makan siang. Tapi semakin ia membaca laporan-laporan itu, semakin tak masuk akal. Tidak ada pelanggaran, tidak ada kesalahan. Tidak ada celah. Hanya satu yang jelas.
Ray terlalu cepat menciptakan pengaruh. Dan itu membuat Kela makin sulit tidur. Ia mencoba menenangkan diri dengan menulis strategi merger baru untuk menyelamatkan reputasi perusahaan. Tapi pikirannya terus berbelok ke satu arah. Ray. Siapa dia? Bagaimana bisa ia memahami pola kerja perusahaan secepat itu? Malam-malamnya diliputi kegelisahan. Bukan karena takut kalah dalam taruhan konyol itu, tapi karena ia merasa tak lagi menguasai keadaan. Dan itu bukan hal yang biasa bagi Kela. Suatu malam, Kela pulang lebih awal dari biasanya. Namun, setibanya di lobi, ia melihat Ray berdiri di pojok, membantu satpam yang kesulitan mengangkat galon air ke ruang keamanan. Bukan hanya sekali. Beberapa hari kemudian, ia melihat Ray menggantikan kursi yang rusak di ruang meeting. Bukan karena disuruh. Bukan karena bagian dari tugas. Kela mulai bingung. Pria itu tidak terlihat seperti sedang berusaha memenangkan taruhan. Tidak terlihat seperti sedang membangun kesan baik. Tidak ada ambisi yang terpancar dari geraknya. Tapi entah kenapa, ia membuat semua orang tergerak. Sementara itu, Ray bekerja dengan satu prinsip sederhana, bangun dari akar. Ia tahu, perusahaan ini tidak jatuh karena pesaing, tapi karena orang-orang di dalamnya kehilangan rasa percaya. Ketika rasa hormat digantikan ketakutan, ketika suara bawahan tak lagi didengar, saat itulah kehancuran dimulai. Dan satu-satunya cara menyelamatkan adalah dengan membuat orang kembali merasa berarti. Ia bukan hanya memikirkan strategi. Ia mendengarkan. Ia bukan hanya membaca data. Ia membaca hati. Ray menghidupkan kembali forum internal yang telah mati selama 2 tahun. Di situ, karyawan boleh menyampaikan kritik tanpa takut. Ia buat sistem reward untuk ide-ide segar. Ia panggil beberapa mantan klien yang pernah pergi karena kecewa, lalu mengundang mereka makan siang, bukan di restoran mewah, tapi di kantor, di hadapan seluruh tim PR. Saya bukan datang sebagai klien, ucap salah satu dari mereka, tapi sebagai sahabat lama, yang akhirnya merasa dihargai kembali. Di minggu ketiga, hasilnya mulai terlihat. Brand image perusahaan meningkat 13%. Engagement media sosial naik 2 kali lipat. Dan lebih mengejutkan, 2 investor asing menghubungi kantor pusat untuk mengatur ulang pertemuan. Kela membaca semua laporan itu dalam diam. Tangannya gemetar, bukan karena takut kehilangan posisi, tapi karena ia tahu, tidak mungkin semua ini hanya hasil kerja seorang staf baru. Tidak mungkin tanpa pengalaman tinggi, Ray bisa menggerakkan banyak bagian dengan begitu presisi. Ia berdiri dari kursinya, berjalan ke depan cermin besar di ruangannya. "Siapa kau sebenarnya?" bisiknya pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa cemas. Bukan karena Ray bisa memenangkan taruhan, tapi karena ia mungkin telah menantang seseorang yang tak bisa ia kalahkan. Di sisi lain, Ray menutup laptopnya malam itu, lalu melipat selembar kertas kecil dan menyelipkannya ke dalam buku. Kertas itu adalah potongan dari buku lama, berisi kalimat dari ayahnya sebelum sang ayah wafat. "Jangan kejar pengakuan, kejar manfaat. Jika dunia tak mengenalmu, tapi kamu memperbaiki dunia, maka engkau cukup dikenal oleh yang menciptakan dunia." Ray memejamkan mata. Hatinya belum lega. Luka 5 tahun lalu belum pulih. Tapi setidaknya, kini ia berjalan dengan niat yang jelas. Bukan untuk membalas. Bukan untuk menang. Tapi untuk mengembalikan yang pernah hancur karena keserakahan orang lain. Dan tanpa suara, ia menyiapkan kejutan yang tak seorang pun di perusahaan itu siap untuk menerimanya. Kela menatap layar monitornya dengan pandangan kosong. Jari-jarinya berhenti mengetik sejak 15 menit lalu, meski halaman presentasi terbuka lebar di depannya. Data demi data sudah ia susun, grafik demi grafik disempurnakan. Tapi pikirannya tidak bisa diam. Ray Darmawan. Nama itu kini seperti gema. Makin hari, makin menancap dalam kepalanya. Dan semakin sering ia mendengar nama itu disebut orang-orang di sekelilingnya, semakin keras perlawanan batin yang ia rasakan. Kela bukan perempuan yang mudah terpengaruh. Ia dikenal sebagai pemimpin rasional, dingin, dan fokus. Tapi sekarang,
Ia seperti kehilangan kendali. Hatinya mendesak untuk tahu siapa pria itu sebenarnya. Ada sesuatu yang mengganggunya, bukan karena Ray mulai mencuri perhatian perusahaan, melainkan karena ia pernah mendengar nama itu di tempat lain. Di masa yang lain, pikiran itu tak memberinya damai. Hari itu, sepulang kerja, Kela menyendiri di ruang pribadinya. Ia menghidupkan lampu meja, menyalakan laptop, dan membuka folder lama yang sudah bertahun-tahun tak tersentuh. Folder bernama Arsip Dunia Bisnis 5 tahun lalu. Ia klik satu persatu artikel yang dulu ia kumpulkan saat masih menjadi analis muda. Di antara ratusan berita yang terpendam, matanya akhirnya berhenti pada satu judul. Reno Darmawan, CEO jenius yang hilang secara misterius. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia membuka file itu. Artikel panjang, lengkap dengan foto-foto dari berbagai seminar, konferensi, dan sesi wawancara. Seorang pria muda, berkarisma, mengenakan setelan jas gelap, tersenyum tipis di atas panggung besar. Pandangannya tajam, tegas, dan sangat mirip dengan Ray. Terlalu mirip. Kela menahan napas. Ini tidak mungkin. Ray Darmawan bukan Reno Darmawan. Nama belakangnya memang sama, tapi wajah, postur, cara bicara, bahkan nada suara, semua terlalu serupa. Tangannya gemetar saat men-scroll ke bawah, membaca ulang paragraf tentang pengunduran diri Reno. Setelah kasus konflik internal yang menghebohkan, Reno Darmawan memilih mengundurkan diri dari perusahaan yang ia bangun sendiri. Tak lama setelah itu, ia menghilang. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada jejak digital. Ia seperti menghapus dirinya dari dunia bisnis. Kela memejamkan mata. Pikirannya mundur ke tahun-tahun itu, saat ia masih duduk di bangku kuliah. Reno Darmawan adalah tokoh idola banyak mahasiswa bisnis. Ia muncul di layar televisi, menjadi narasumber di konferensi internasional, dan menjadi poster bau keberhasilan pemuda Indonesia di ranah teknologi. Dan tiba-tiba, ia lenyap. Kini, bertahun-tahun kemudian, muncul Ray Darmawan. Dengan gestur dan tutur kata yang sama. Dengan mata yang menyimpan luka dalam, namun penuh ketenangan. Kela bangkit dari kursi. Ia merasa seluruh isi perutnya bergejolak. Ada campuran antara penasaran, takut, dan marah. Kalau memang dia Reno, kenapa menyamar? Kenapa datang ke perusahaanku? Apa dia ingin menghancurkan Hartanto Corp? Kela menatap cermin besar di ruangannya. Untuk pertama kalinya, ia meragukan kemampuannya sendiri menilai seseorang. Ia merasa dibodohi, tapi bersamaan dengan itu, ada ketertarikan yang tak bisa ia bantah. Jika Ray benar-benar Reno, lalu, kenapa pria seperti dia mau jadi staf biasa? Kenapa menundukkan diri di perusahaan orang lain? Dan kenapa tidak pernah sekalipun menunjukkan siapa dirinya sebenarnya? Esoknya, Kela memanggil tim IT rahasia perusahaan. Tim ini biasanya dipakai untuk menyelidiki kompetitor atau kebocoran data internal. Aku ingin kalian gali semua informasi tentang Ray Darmawan. Tapi dengan satu syarat, katanya sambil menatap tajam. Tidak ada satupun dari kalian menyimpan atau menyebarkan data ini. Jika bocor, aku tahu harus cari kemana. Mereka mengangguk. Beberapa terlihat tegang. Tapi mereka paham, kalau Kela sudah bicara seperti itu, tidak ada ruang untuk main-main. Malam harinya, Kela duduk di teras apartemennya. Angin berembus lembut, tapi pikirannya tetap kacau. Ia menatap langit, yang kosong tanpa bintang. Terasa sunyi, meski kota di bawahnya masih hidup. Ia bertanya dalam hati, seandainya Ray benar Reno, dan ia punya niat buruk, kenapa tidak dari awal saja ia hancurkan perusahaan ini? Kenapa justru ia perbaiki? Dan kenapa ada getaran dalam hatinya setiap mereka beradu pandang? Kela menatap ke atas. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Ya Allah, kalau ini ujian, jangan biarkan aku kalah oleh perasaanku sendiri. Di waktu yang sama, jauh di bawah apartemen Kela, Ray berjalan menyusuri trotoar gelap, membawa map kecil berisi laporan harian.
Ia berhenti di halte kosong, menatap lampu jalan yang berkedip samar. Kemudian duduk dan membuka catatan tangannya. Di halaman terakhir, ia menuliskan satu kalimat baru. Terlalu cepat dia mencium identitasku. Tapi mungkin memang sudah waktunya aku berhenti bersembunyi. Tangannya berhenti menulis. Pikirannya melayang ke masa lalu, kepada panggung besar, gemuruh tepuk tangan, dan kilatan kamera yang dulunya akrab. Kini semua itu hanya kenangan. Dunia yang ia tinggalkan karena luka. Dunia yang sekarang perlahan menariknya kembali. Dan Ray sadar, cepat atau lambat, kelak akan tahu kebenarannya. Tapi yang belum ia putuskan adalah, apakah saat kelak tahu, ia akan tetap ingin perusahaan ini diselamatkan? Atau justru ingin Ray pergi? Sebelum semuanya terlalu terlambat? Hari itu langit mendung. Awan gelap menggantung di atas gedung Hartanto Corp, seolah memberi peringatan akan badai yang lebih besar dari sekadar cuaca. Dan memang, badai itu datang, bukan dari langit, tapi dari sebuah email. Pukul 8.03 pagi, notifikasi di perangkat Kela berbunyi 3 kali berturut-turut. Bukan dari media atau pelanggan, tapi dari investor utama mereka, Mitsuda Group dari Jepang. Subjek email itu hanya satu kalimat pendek. Dengan berat hati, kami menyatakan penarikan diri dari proyek kemitraan jangka panjang. Kela membeku. Tangannya refleks menggenggam sisi meja, berusaha tetap berdiri saat dunia seolah runtuh di bawahnya. Ia membaca ulang, mencari kalimat lanjutan yang memberi penjelasan. Tapi tidak ada. Hanya kalimat pemutus itu, dan tanda tangan digital di bawahnya. Investor utama mereka menarik diri. Di tengah pemulihan reputasi. Di saat perusahaan baru mulai bernapas kembali. Bersamaan dengan itu, rapat darurat diadakan. Para manajer panik. Tim legal mengajukan kemungkinan gugatan. Tim keuangan menghitung ulang kerugian. Tapi tidak ada yang lebih gamang daripada Kela. Ia duduk di kursi ujung meja, memijit pelipisnya, mendengarkan semua suara tumpang tindih, tapi pikirannya kosong. Sejak kecil, ia diajarkan untuk selalu siap menghadapi kehilangan. Tapi kenyataan bahwa perusahaan keluarganya bisa hancur, tetap menghantam lebih dalam dari yang ia kira. Dan di antara kepanikan itu, Ray berdiri. Ia tidak ikut panik, tidak bersuara lebih keras dari yang lain. Ia hanya menatap layar laptop kecilnya, lalu menutupnya perlahan. Dan saat semua kepala masih memanas, ia angkat tangan. Saya punya usulan. Semua mata mengarah padanya. Kela menoleh. Mata merah, tapi tetap tajam. Ray melangkah ke depan ruangan. Ia tidak membawa slide, tidak juga catatan panjang. Hanya suara tenang dan kepercayaan diri yang tidak pernah bergeser sedikit pun sejak hari pertama. Keputusan Mitsuda memang mengguncang, ucapnya. Tapi justru di titik inilah, kita bisa buktikan kalau Hartanto Corp tidak bergantung pada satu sokongan. Seorang manajer tertawa sumbang. Itu idealisme, Mas Ray. Dalam bisnis, kehilangan investor itu bisa mati. Ray mengangguk pelan. Benar. Tapi kita belum mati. Belum. Dan saya punya kontak lama dari Asia Tenggara yang sedang mencari partner dengan rekam jejak teknologi. Mereka pernah bermitra dengan perusahaan saya sebelumnya. Ia berhenti. Baru sadar telah membuka terlalu banyak. Tapi tak ada yang menyadari. Kecuali satu orang. Kela. Wajahnya menegang. Kata, perusahaan saya sebelumnya. Itu terlalu jelas untuk diabaikan. Namun ia tetap diam. Menunggu. Ray melanjutkan. Kali ini lebih hati-hati. Saya bisa hubungi mereka. Tapi akan lebih meyakinkan jika CEO sendiri yang datang langsung membawa proposal negosiasi. Kela mendongak. Kau mau aku datang? Bukan karena aku ingin. Tapi karena hanya kau yang bisa mewakili keberanian perusahaan ini untuk bangkit dari luka. Suasana hening. Beberapa orang masih ragu. Tapi tatapan Ray tak bergeser. Ia tahu kapan harus bertahan. Dan ini saatnya. Di hadapan semua orang, ia menaruh kepercayaan pada Kela. Dan anehnya, itu membuat semua diam. Kela akhirnya bicara. Suaranya serak,
tapi stabil. Hubungi kontakmu. Siapkan pertemuan. Aku akan datang. 2 hari kemudian, Kela terbang ke Singapura, membawa proposal dengan tangan sendiri. Sebuah keputusan yang ia anggap sebagai pertaruhan harga diri, tapi juga bentuk kepercayaan. Padik. Sementara itu di Jakarta, Ray menyusun strategi komunikasi darurat. Ia tidak tidur semalaman. Menulis ulang naskah press release, menyusun ulang narasi pemulihan, hingga membentuk tim pemetik kepercayaan, yang tugasnya menghubungi satu persatu pelanggan lama dengan pesan personal. Ia tidak ingin sekadar membuat perusahaan bertahan. Ia ingin membuat semua orang di dalamnya kembali percaya. Kela kembali 3 hari kemudian. Tak ada senyum. Tak ada kata kemenangan. Tapi ia langsung masuk ke ruang rapat dan berkata, "Mereka setuju. Kita dapat dana segar dan aliansi distribusi baru. Tapi mereka minta satu hal, perubahan struktur komunikasi perusahaan dalam 30 hari. Dan kepala komunikasinya, Ray." Ruangan meledak dengan tepuk tangan. Beberapa tak percaya. Sebagian lega. Tapi Ray hanya menunduk, menyimpan semua reaksi dalam-dalam. Ia tidak menciptakan kemenangan untuk dipuja. Ia hanya menunaikan misi, dengan tenang. Namun, di dalam hati Kela, badai lain justru dimulai. Ia tahu, tidak ada staf biasa yang bisa negosiasi sebesar ini dalam waktu singkat. Tidak ada orang asing yang bisa memahami medan bisnis kompleks ini. Kecuali orang itu pernah menjadi bagian inti dari medan itu sendiri. Dan malam itu, di ruangannya yang sunyi, Kela membuka satu arsip lama lagi. Ia temukan catatan transaksi merger Reno Darmawan 5 tahun lalu. Di dalamnya tertulis salah satu aliansi yang sama, dengan investor yang baru saja ia temui. Air matanya jatuh. Bukan karena dikhianati, tapi karena kini ia benar-benar yakin. Ray bukan siapa-siapa. Ray adalah seseorang. Seseorang yang jauh lebih besar dari apa yang ia tunjukkan. Dan lebih mengganggu lagi. Ia sudah menyentuh sisi hati Kela yang selama ini terkunci rapat. Kela berdiri di tengah ruang kerjanya dengan tubuh kaku, seakan seluruh udara dalam ruangan telah lenyap. Di tangannya tergenggam erat lembaran laporan merger 5 tahun lalu yang baru saja ia buka kembali. Nama yang tercetak tebal di bagian atas membuat napasnya tercekat. Reno Darmawan, CEO A Founder. Dokumen itu menjadi titik terang, dan sekaligus jurang. Investor yang kini menyelamatkan perusahaan miliknya ternyata pernah bekerja sama dengan pria yang ia curigai sebagai Ray. Bukan hanya kerja sama biasa, tapi proyek pengembangan teknologi lintas negara bernilai miliaran dolar, dengan dokumentasi legal yang sangat eksklusif. Dada Kela sesak. Sebagian dirinya ingin menyangkal semua koneksi itu. Tapi sebagian lain, tahu bahwa kenyataan sedang berdiri tepat di depan wajahnya. Ray Darmawan bukan nama baru. Bukan pula sekadar staf jenius dengan intuisi tajam. Ia adalah seseorang yang telah memilih menyembunyikan siapa dirinya. Dan Kela kini sadar, ia sedang hidup dalam cerita yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, ia tak pulang. Hanya duduk menatap cahaya kota dari balik dinding kaca kantornya. Ditemani sunyi yang menusuk. Ia mengingat pertemuan pertama mereka. Cara Ray menatapnya dengan tenang, menerima tantangan dengan senyum kecil, dan melangkah masuk ke dalam medan yang penuh tekanan tanpa ragu. Kenapa dia datang ke sini? Kenapa menyamar? Apa dia sedang mempermainkanku? Pertanyaan itu membentur-bentur dinding kepalanya. Tapi tak satu pun jawaban terasa masuk akal. Jika niat Ray adalah menghancurkan, maka kenapa ia menyelamatkan perusahaan ini? Jika tujuannya adalah balas dendam, kenapa ia menahan dirinya begitu sabar? Kela merasa terguncang. Bukan karena takut kalah dalam tantangan yang ia buat sendiri, tapi karena kini, tantangan itu mulai berubah wajah. Dari permainan ego, menjadi pergolakan hati yang ia sendiri tak tahu bagaimana mengakhirinya. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menahan gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa kehilangan kendali. Dan untuk seorang Kela Hartanto, itu menyakitkan. Keesokan harinya, ia tidak menunjukkan perubahan di depan tim. Rapat dijalankan seperti biasa.
Agenda dituntaskan. Tapi dari balik tatapannya yang tenang, Ray tahu sesuatu sedang berubah. Kela lebih banyak diam. Sesekali meliriknya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan tatapan marah, tapi juga bukan sekadar bingung. Seolah ada badai di dalam pikirannya yang tak bisa dibendung. Sampai akhirnya, setelah semua orang meninggalkan ruang rapat, hanya mereka berdua yang tertinggal. Sini. Kela tidak langsung bicara. Ia berjalan ke arah jendela, memunggungi Ray. Lalu dengan suara datar, nyaris tanpa intonasi, ia berkata, "Aku tahu siapa kamu." Ray menatap punggungnya. Tidak kaget, tidak pula menyangkal. 5 tahun lalu, lanjut Kela, aku adalah salah satu peserta seminar di Boston Tech Forum. Aku duduk di barisan keempat, mencatat semua yang kamu ucapkan sebagai pembicara utama. Reno Darmawan. Aku masih ingat, kamu bilang, jika kita membangun bisnis dengan ego, maka kita akan runtuh bersama ego itu. Kela berbalik perlahan. Matanya basah. Dan sekarang kamu di sini, diam. Mengamati, memperbaiki, seperti seseorang yang sedang membayar hutang masa lalu. Ray berdiri. Pandangannya dalam. Tapi tak mencoba mendekat. Ia tahu, malam ini adalah titik pecah. Antara kejujuran atau kehancuran. Kenapa? Tanya Kela dengan suara bergetar. Kenapa kamu menyamar sebagai staf biasa? Kenapa tidak langsung bicara? Kenapa tidak? Suaranya patah, lalu berubah menjadi isakan halus. Kenapa kamu membuatku percaya? Hanya untuk bingung harus mempercayaimu sebagai siapa? Ray akhirnya melangkah pelan, tapi tidak terlalu dekat. Ia berdiri sejauh satu keputusan dari Kela. Sebab aku tidak ingin hadir ke sini sebagai Reno, ucapnya perlahan. Nama itu terlalu besar. Terlalu banyak luka. Aku ingin tahu, apakah aku bisa memperbaiki tanpa nama, tanpa gelar, tanpa warisan masa lalu. Ia menatap Kela dengan lembut. Dan kau adalah ujian terberat dalam perjalanan itu. Kela menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia bukan menangis karena marah, tapi karena bingung tentang apa yang harus ia rasakan. Ia membenci kebohongan. Tapi bagaimana mungkin membenci seseorang yang menyelamatkan perusahaan ini tanpa pamrih? Dan lebih menyakitkan lagi, kenapa pria itu berhasil membuka hatinya hanya dengan menjadi versi paling sederhananya? Malam itu, mereka tidak bicara lebih jauh. Tidak ada konfrontasi besar. Hanya 2 orang yang sama-sama menyadari, takdir mereka baru saja berubah arah. Kela pulang lebih dulu. Tapi di dalam taksi, ia tak bisa menahan tangisnya. Ya Allah, jika ini bukan jalanmu, jauhkan aku sebelum semuanya semakin dalam. Tapi jika dia bagian dari takdirku, kuatkan aku untuk memaafkan. Sementara Ray berdiri sendiri di ruang rapat yang kosong, memandang sisa air mata yang masih menggantung di sudut meja. Untuk pertama kalinya sejak 5 tahun, hatinya sakit bukan karena luka masa lalu, tapi karena luka yang mungkin tak bisa ia hindarkan di masa depan. Pagi itu, Kela melangkah masuk ke kantornya dalam diam. Biasanya ia menyapa singkat staf di lobi atau sekadar menanggapi anggukan sopan. Tapi hari ini, wajahnya seperti dinding batu. Matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kemarahan, bukan kecewa, bukan pula sedih. Tapi semacam ketenangan yang nyaris menyeramkan. Sejak percakapan terakhirnya dengan Ray malam itu, tentang kebenaran yang selama ini tersembunyi, Kela merasa ada ruang kosong dalam dirinya yang tiba-tiba terbuka lebar. Bukan kosong karena kehilangan, tetapi karena sesuatu yang selama ini dipendam terlalu rapat akhirnya keluar ke permukaan. Ia sudah tahu. Ia sudah yakin. Ray bukan staf biasa. Dia adalah Reno Darmawan, mantan CEO brilian yang pernah menggetarkan dunia bisnis, lalu menghilang tanpa jejak. Dan kini, dia kembali dalam wujud paling sederhana, di dalam perusahaan yang justru selama ini menjadi simbol Kela sendiri. Hari-hari berlalu sejak malam itu, namun Kela tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengungkap rahasia itu ke siapapun. Ia diam, memperhatikan dari jauh. Ia amati cara Ray bekerja, cara ia berbicara dengan tim,
cara ia menjaga sikap meski semua hasil kerja mulai mengarah padanya. Yang membuat kelas semakin ragu adalah, Ray tidak pernah berubah sikap, bahkan setelah ia tahu bahwa dirinya telah dikenali. Tidak ada upaya pembelaan. Tidak juga pengakuan resmi. Ia tetap Ray, dengan kemeja polos, jam tangan sederhana, dan kepala yang selalu menunduk sopan. Dan dari situ, Kela mulai takut pada satu hal. Bukan takut karena kalah dalam tantangan. Tapi takut karena hatinya mulai bergeser, bukan lagi karena profesionalisme, tapi karena perasaan. Suatu sore, saat langit kota mulai berubah jingga, Kela menemukan Ray sendirian di balkon lantai 15. Ia sedang menatap langit, berdiri diam seperti sedang berdialog dengan sesuatu yang tak kasat mata. Kela berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tapi tegas. Masih menyembunyikan sesuatu. Ray menoleh. Tidak kaget. Seolah tahu bahwa Kela akan datang. Aku tak pernah berniat menyembunyikan, jawabnya pelan. Hanya belum waktunya menjelaskan. Kela bersandar di pagar balkon, membiarkan rambutnya disentuh angin senja. Kau tahu apa yang paling sulit aku terima dari semua ini? Ray diam. Menunggu. Bukan tentang siapa kamu. Bukan juga tentang kamu menyamar. Tapi tentang bagaimana aku bisa percaya pada orang yang bahkan tak pernah jujur sejak awal. Kata-kata itu menggantung di udara. Tidak menghakimi, tapi mengiris. Ray menunduk. Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan. Jika kejujuran selalu harus diumumkan di awal, maka tak akan ada proses yang bernama percaya. Aku tidak ingin kau mempercayai Reno. Aku ingin kau menilai Ray. Karena disitulah letak ujian hatiku. Kela mengatup bibir. Matanya basah. Tapi ia tahan. Dan sekarang? Apa kau sudah siap jika aku tak lagi bisa membedakan mana Ray dan mana Reno? Ray menghela napas. Aku pun tak yakin bisa membedakannya. Kela? Semenjak percakapan itu, jarak di antara mereka semakin dekat, tapi juga semakin berbahaya. Mereka saling memahami, tapi tak bisa saling mendekat tanpa luka. Ibarat dua orang berdiri di sisi berlawanan dari api unggun, saling memandang, tapi jika melangkah, salah satunya pasti terbakar. Kela mulai kehilangan batas profesional. Setiap kali Ray masuk ruangannya, ia tidak bisa menahan detak jantungnya. Tapi setiap kali Ray diam, ia merasa diabaikan. Ia berada di titik antara gengsi dan harapan, antara akal dan hati, antara logika dan kerinduan yang ia sendiri tak ingin akui. Suatu malam, ia berdoa dalam gelap kamarnya. Tangannya gemetar. Ya Allah, kalau ini bukan cinta, ambilkan aku dari ketergantungan ini. Tapi jika ini bagian dari jalanmu, beri aku kekuatan untuk tidak hancur karenanya. Di sisi lain, Ray juga tersiksa oleh pilihan yang tidak mudah. Ia tahu ia telah melangkah terlalu jauh. Tapi ia juga tahu, jika ia berhenti sekarang, ia akan kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan. Ia akan kehilangan satu-satunya orang yang membuatnya ingin bertahan sebagai Ray. Bukan kembali menjadi Reno. Sebab di hadapan Kela, ia merasa cukup. Tak perlu tepuk tangan, tak perlu gelar, tak perlu pengakuan. Ia hanya ingin menjadi seseorang yang bisa dipercayai, bukan dipuja. Namun, waktu terus berjalan. Tantangan itu belum berakhir. Dan janji yang pernah Kela ucapkan masih tergantung di udara, seperti pedang yang bisa jatuh kapan saja. Dan di tengah ketegangan itu, Ray menyadari satu hal yang tak bisa ia abaikan. Kela mungkin tahu siapa dirinya. Tapi ia belum tahu semuanya. Dan jika kebenaran itu keluar, hubungan mereka mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Langit mendung menggantung di atas kota, seolah tahu bahwa esok hari akan mengubah banyak hal. Di dalam ruangannya, Kela berdiri memandangi kalender digital yang kini menampilkan tanggal besar berwarna merah. Esok adalah tepat 1 bulan sejak tantangan itu dilontarkan. 1 bulan sejak ia berkata, dengan kesombongan yang kini terasa pahit di lidah. Kalau kamu bisa selesaikan krisis perusahaan ini, kamu boleh jadi suamiku. Ia ingat dengan jelas bagaimana ruangan rapat menjadi hening. Bagaimana semua orang menahan tawa. Dan bagaimana Ray, dengan tenang,
menjawab, "Saya terima." Sejak saat itu, segalanya berubah. Yang awalnya ia anggap permainan, perlahan menjadi ruang refleksi. Yang semula ia anggap tantangan biasa, kini menjadi simpul yang tak mampu ia uraikan. Dan Ray, pria yang datang tanpa nama besar, telah mencuri lebih dari sekadar kepercayaan tim. Ia mencuri perhatiannya. Ia mencuri logikanya. Ia mencuri hatinya. Dan sekarang, satu hari sebelum batas waktu itu tiba, Kela tak tahu apakah ia harus menepati kata-katanya, atau kabur dari perasaannya sendiri. Di luar, hujan mulai turun. Rintiknya pelan, tapi cukup untuk memburamkan pandangan dari balik kaca jendela. Kela menatap pantulan wajahnya sendiri, mata yang letih, tapi dalam. Raut yang tegar, tapi penuh luka. Ia merasa seperti sedang berdiri di antara dua jurang. Di satu sisi, ada prinsip yang selama ini ia pegang mati-matian, harga diri, kontrol, dan otoritas. Di sisi lain, ada ketulusan Ray yang tak bisa ia abaikan. Ketulusan yang tidak pernah menuntut, tidak pernah memaksa, hanya hadir. Dan kehadiran itu justru yang membuat segalanya rumit. Sore itu, ia memanggil Ray ke ruangannya. Mereka duduk berseberangan, dipisahkan meja panjang yang terasa seperti tembok tak terlihat. Ruangan sunyi, hanya suara jarum jam yang terus berdetak. "Besok, tenggat waktu kita," ucap Kela akhirnya, tanpa menatap langsung. Ray mengangguk pelan. "Aku tahu." Kela menarik napas panjang. "Dan kau berhasil. Bahkan lebih dari yang kubayangkan. Perusahaan pulih. Investor kembali. Media membangun ulang citra kita. Kau memenuhi semua syarat." Ada jeda. Lalu Kela melanjutkan, suaranya lebih pelan, nyaris seperti bisikan yang terpaksa. "Tapi apakah kau menginginkan hadiahmu?" Ray tidak langsung menjawab. Ia menatap Kela. Lama. Tatapan yang tidak menghakimi. Tidak pula menuntut. Tapi menyelami. "Aku tidak pernah bekerja demi hadiah," jawabnya. "Aku datang untuk memperbaiki, bukan mengikatmu pada kata-kata yang mungkin keluar dari emosi sesaat." Kela menggigit bibir bawahnya. Dada kirinya sesak. Ia berharap Ray berkata, "Ya, aku ingin kau menepati janjimu." Ia berharap pria itu sedikit egois, sedikit menuntut. Tapi seperti biasa, Ray memilih diam dalam kebaikannya. Dan itu menyakitkan. "Kenapa kau selalu membuatku merasa bersalah?" lirihnya. Ray tersenyum tipis. "Aku tidak ingin membuatmu merasa apapun, Ki. Aku hanya ingin kamu memilih dengan jujur. Tanpa beban. Tanpa harus menepati kata-kata yang kau ucapkan untuk menjatuhkanku." Kela akhirnya menatapnya. Matanya basah. "Tapi bagaimana jika aku tidak tahu apa yang jujur dalam diriku sekarang?" Ray berdiri, melangkah mendekat. Ia tidak menyentuh, tidak menyodorkan tangan. Tapi dari jarak dekat, suaranya terdengar seperti doa. "Maka tenangkan hatimu malam ini. Besok, jika kamu merasa masih ingin menepati janji, aku akan ada. Tapi jika tidak, aku akan tetap pergi sebagai seseorang yang bersyukur karena pernah mengenalmu." Dan ia pergi, menutup pintu tanpa suara. Meninggalkan Kela dalam sunyi yang lebih menusuk dari bentakan, lebih menyakitkan dari kebohongan. Malam itu, Kela duduk di ruang tamu apartemennya dalam gelap. Lampu dimatikan. Hanya cahaya lampu jalan yang menembus tirai. Di meja depannya, ada dua benda. Secari kertas kecil bertuliskan janji 1 bulan lalu dan selembar foto seminar 5 tahun lalu, di mana Ray berdiri sebagai Reno, tersenyum kaku di atas panggung. Kedua benda itu mewakili dua dunia. Dunia lamanya, yang penuh kontrol, kekuasaan, dan kepastian. Dan dunia barunya, yang penuh rasa, luka, dan kemungkinan. Kela menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat kecil. Bukan karena Ray hebat, tapi karena ia tahu, pria itu bisa saja memilih balas dendam. Tapi tidak. Ia justru memilih memperbaiki, membangun kembali, meninggalkan luka dengan cara yang mulia. Tangannya mengepal.
Ya Allah, jika cinta ini memang cobaan, cukupkan aku untuk menerimanya bukan karena gengsi, tapi karena keyakinan. Di luar, hujan belum berhenti. Waktu terus bergerak. Dan keputusan hanya tinggal 1 malam lagi. Tapi di dalam hati Kla, badai sesungguhnya belum reda. Sebab yang ia hadapi bukan hanya tentang menepati janji, tapi juga siapa dirinya jika ia memilih cinta. Pagi itu, langit seolah mengerti apa yang tengah bergolak dalam hati dua insan di dalam gedung Hartanto Corp. Hujan reda perlahan, menyisakan embun tipis di kaca jendela. Matahari muncul malu-malu di balik awan, seolah memberi tanda bahwa hari ini bukan sekadar tanggal biasa. Ini adalah hari penentuan. Hari di mana janji harus ditepati. Dan hari di mana Kla Hartanto, untuk pertama kalinya dalam hidup, tidak tahu apakah ia harus menjadi pemimpin, perempuan, atau keduanya sekaligus. Gedung kantor dipenuhi suasana harap-harap cemas. Para staf tahu ini bukan hari biasa. Mereka melihat kedekatan yang tak terucap antara CEO wanita mereka dan pria misterius dari tim PR. Mereka menyaksikan perjalanan 1 bulan yang luar biasa, di mana perusahaan yang sempat jatuh, kini berdiri tegak, lebih kuat, lebih manusiawi. Mereka tidak tahu detailnya. Tapi mereka tahu, ada sesuatu yang besar sedang menunggu untuk terungkap. Sementara itu, Ray berdiri di ruangannya. Sendirian. Mengenakan kemeja putih bersih yang jarang ia pakai. Ia menatap pantulan dirinya di kaca, menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Hari ini, bukan soal menang atau kalah, tapi soal menyelesaikan. Ia membuka laci, mengambil sesuatu yang selama ini ia simpan, sebuah pin kecil bertuliskan inisial perusahaannya dulu, yang ia tinggalkan saat memilih menghilang dari dunia bisnis. Pin itu, baginya, bukan simbol kejayaan, tapi simbol luka. Dan hari ini, ia siap menguburkannya untuk terakhir kali. Siang hari, ruang auditorium perusahaan dipenuhi oleh para eksekutif, staf senior, dan tamu dari media. Awalnya, acara ini dijadwalkan sebagai perayaan keberhasilan restrukturisasi perusahaan. Tapi atmosfer ruangan lebih dari sekadar seremoni. Semua orang menunggu sesuatu yang tak biasa. Dan saat Kla muncul di atas panggung, ruangan langsung hening. Ia mengenakan setelan gelap, rambut diikat rapi, dan mata yang terlihat lebih teduh dari biasanya. Ia berdiri di depan podium, diam sesaat, lalu menatap ke arah kerumunan. Dan di tengah kerumunan itu, Ray berdiri di barisan belakang. Tidak mencolok, tapi Kla tahu. Matanya menatap hanya ke satu arah. Kla membuka pidatonya dengan kata-kata formal, tentang dedikasi tim, strategi pemulihan, dan harapan ke depan. Namun, di tengah pidato itu, ia berhenti. Hening. Lalu suaranya berubah. Lebih pelan. Lebih jujur. Tapi keberhasilan ini bukan milik strategi. Bukan milik satu nama besar. Keberhasilan ini adalah milik keberanian, untuk menurunkan ego, dan membangun dari hati. Semua mulai saling menatap. Bingung. Kla melanjutkan. Hari ini, aku ingin menyebut satu nama. Nama yang bekerja tanpa pamrih. Yang menyelamatkan perusahaan ini bukan dengan kekuasaan, tapi dengan ketulusan. Ia menengok langsung ke arah Ray. Ray Darmawan. Atau mungkin lebih tepat jika ku sebut, Reno Darmawan. Seketika ruangan terdiam. Beberapa mulai berbisik. Sebagian menoleh ke arah Ray. Wajah-wajah terkejut mulai memenuhi ruangan. Tapi Ray hanya menatap Kla. Diam. Tidak bergerak. Kla kembali bicara. Ya, dia bukan staf PR biasa. Dia adalah mantan CEO dari perusahaan teknologi besar yang memilih menghilang dari dunia ini karena alasan yang tak perlu kita perdebatkan. Tapi hari ini, dia kembali. Bukan untuk merebut, tapi untuk memberi. Suasana tegang, tapi tak ada satupun yang bergerak. Semua terpaku pada keberanian Kla. Dan aku adalah perempuan yang pernah menganggapnya sebagai ancaman, lalu sebagai tantangan. Tapi kini, aku melihatnya sebagai jawaban. Kla turun dari podium. Langkahnya tenang.
Ia berjalan menuju Ray, di tengah tatapan seluruh ruangan. Berhenti 1 meter di hadapan pria itu. Aku pernah berkata, kalau kau berhasil, kau bisa jadi suamiku. Dan hari ini, aku tidak ingin itu menjadi lelucon lagi. Semua menahan napas. Bahkan waktu terasa berhenti. Pertanyaannya adalah, masihkah kau ingin aku menepati janjiku? Ray terdiam. Matanya menatap Kela lekat-lekat. Di sana ada luka. Ada rindu. Ada harapan. Tapi yang paling jelas, ada cinta yang tak lagi bisa ditahan. Ia melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Kini hanya sejengkal dari wanita yang selama ini ia kagumi dari jauh. Bahkan saat ia belum tahu bahwa perempuan itu bukan hanya kuat, tapi juga berani mencintai dalam diam. Dan dengan suara pelan namun pasti, Ray menjawab, "Aku tak pernah berharap jadi suamimu karena taruhan. Tapi jika hari ini, kau mencintaiku tanpa gengsi, tanpa ragu, tanpa luka, maka ya, aku ingin kau tepati janjimu. Tapi bukan sebagai CEO, bukan sebagai perempuan tangguh, hanya sebagai Kela, yang hatinya bersedia." Air mata Kela jatuh, tapi senyumnya menguat. Tanpa menjawab, ia mengangguk, dan dalam sekejap, seluruh ruangan meledak dalam tepuk tangan panjang yang tak tertahan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang belum terucap. Satu rahasia yang belum dibuka. Dan kebenaran itu bisa mengubah segalanya. Sejak momen itu, hidup di Hartanto Corp berubah total. Bukan karena pesta, bukan karena media yang membanjiri berita dengan narasi cinta CEO dan mantan CEO, tapi karena ada keheningan yang tidak biasa setelah perayaan itu usai. Semua orang merasa melihat akhir yang indah. Kela Hartanto akhirnya membuka hatinya, dan Ray Darmawan, sang pria misterius, menepati langkahnya dengan tulus. Tapi tidak semua tahu bahwa cinta bukan akhir dari segalanya. Dan memang, kisah ini belum benar-benar selesai. Esok paginya, Ray berdiri di depan gedung. Sendirian. Tak lagi mengenakan seragam kerjanya. Ia kembali ke jaket lamanya, sepatu hitam yang sudah tak mengilap, dan ransel yang memuat lebih dari sekadar barang pribadi. Di dalamnya, ada satu surat yang belum ia serahkan kepada siapapun. Langkah Kela terdengar dari belakang. Ia mengenakan pakaian kasual, berbeda dari biasanya. Wajahnya lembut. Senyum kecil menghiasi bibirnya. "Kau mau kemana?" tanyanya ringan. Seolah bertanya pada seseorang yang akan pergi sebentar. Ray menoleh. "Ke tempat di mana luka lamaku disimpan. Sebelum kita mulai hidup baru, aku harus menyelesaikan yang lama." Kela mendekat, lalu menggenggam tangannya. "Aku ikut." Ray menggeleng. "Belum. Belum saatnya. Kalau kamu ikut sekarang, kamu akan melihat sisi dari aku yang belum tentu kamu bisa maafkan." Kela menatapnya lama. Ia tahu ini bukan bentuk penolakan, tapi justru bentuk perlindungan. Dan itu yang menyakitkan. "Aku sudah memaafkan semuanya sejak kamu memilih datang sebagai Ray, bukan Reno." Ray menarik napas dalam. Ia menunduk, lalu menyerahkan surat yang ada di dalam ranselnya. "Kalau aku tak kembali hari ini, bacalah ini." Kela menggenggam surat itu erat. Tapi ia tidak ingin membukanya sekarang. Ia hanya memeluk Ray. Bukan pelukan yang panjang, tapi cukup untuk menahan tubuh yang hampir runtuh karena khawatir. Ray melepaskan pelukan itu dengan pelan. Lalu pergi. Dan Kela menatap punggungnya, berharap waktu bisa berhenti barang sejenak. Beberapa jam kemudian, Ray berdiri di depan sebuah rumah tua di pinggiran kota. Di dalam rumah itu, ada seseorang yang pernah menjadi bayang-bayang dalam hidupnya. Orang yang dulu menjatuhkannya dengan fitnah, lalu mengambil alih perusahaannya secara paksa. Bukan rival bisnis, tapi pamannya sendiri. 5 tahun lalu, Ray, atau Reno, dipaksa mundur dari perusahaannya dengan alasan penyalahgunaan kekuasaan yang direkayasa oleh orang dalam. Ia memilih mundur bukan karena kalah, tapi karena tak ingin nama keluarganya jadi tontonan aib nasional. Sejak itu, ia menghilang. Tapi hari ini, ia datang bukan untuk membalas. Ia datang untuk mengakhiri. Ray mengetuk pintu.
Pintu itu terbuka perlahan, dan seorang pria parubaya muncul. Wajahnya terkejut saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Reno? Ray mengangguk. Tak ada senyum. Tak ada kemarahan. Maaf mengganggu. Aku hanya ingin satu hal. Pamannya menegang. Kau mau laporkan aku? Kau mau buka semua dokumen itu? Ray menggeleng. Tidak. Aku hanya ingin kau tahu. Aku sudah memaafkan. Pria itu terpaku. Tidak percaya. Kau apa? Aku datang bukan sebagai Reno yang pernah dijatuhkan. Aku datang sebagai Ray, yang memilih membangun kembali tanpa harus menghancurkan. Pamannya menunduk. Suaranya lirih. Kenapa? Kenapa kau tidak membalas? Jawaban Ray hanya satu. Karena aku sudah kehilangan cukup banyak untuk tahu. Balas dendam hanya akan membuatku kehilangan lebih banyak. Lalu ia pergi, meninggalkan rumah itu. Meninggalkan beban yang selama ini ia pikul sendirian. Dan untuk pertama kalinya sejak 5 tahun, bahunya terasa ringan. Sore itu, Ray kembali ke kota. Di tangannya, tak ada lagi surat. Di pundaknya, tak ada lagi beban. Ia hanya membawa satu nama dan satu janji yang siap ia tepati. Setibanya di gedung Hartanto Corp, ia mendapati Kla berdiri di depan lobi. Mata mereka bertemu. Tanpa berkata apa-apa, Ray mengangguk. Dan Kla tahu, semuanya sudah selesai. Tanpa menunggu, ia menarik Ray masuk ke pelukannya. Pelukan yang kali ini, bukan tentang ketakutan, tapi tentang keputusan. Beberapa minggu kemudian, pesta sederhana digelar. Bukan pesta mewah dengan selebriti atau kalangan elit. Hanya pesta kecil di taman belakang kantor, bersama semua staf yang telah menjadi bagian dari kisah ini. Tak ada gaun pengantin mahal. Tak ada panggung megah. Hanya ada satu meja panjang. Banyak tawa. Dan 2 tangan yang saling menggenggam, menyelesaikan perjalanan panjang penuh luka dan keberanian. Kla berdiri di tengah taman, menatap semua yang hadir. Hari ini, bukan tentang siapa menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk menyembuhkan, bukan membalas. Membangun, bukan menghancurkan. Dan mencinta bukan karena janji, tapi karena kita percaya. Tepuk tangan membuncah. Ray berdiri di sampingnya, menatap wanita yang dulu menantangnya. Kini menjadi seseorang yang ia doakan setiap malam. Malamnya, di teras rumah baru mereka, Kla bersandar di bahu Ray. Aku takut. Ray menoleh. Takut apa? Takut kebahagiaan ini terlalu sempurna. Ray tersenyum kecil. Maka mintalah pada Allah agar sempurnanya cukup. Tak berlebihan, tak kekurangan. Cukup untuk membuat kita selalu bersyukur. Kla menutup mata. Bibirnya membentuk doa yang tak terdengar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya ia merasa pulang.